Nguyen Xuan Son alias Travelson langsung mengancam puncak daftar top skor Piala AFF 2024 meski baru 2 kali bermain bersama timnas Vietnam. Saat ini Xuan Son mengoleksi 3 gol. Jumlah itu sama dengan torehan Nguyen Tiên Linh, Terasak Pui Pemai, Supanat Muenta, dan juga Patrick Gustafsson. Bedanya mereka semua main 5 kali. Adapun puncak top skor Piala AFF 2024 dipegang oleh Sawal Anwar. Pemain asal Singapura ini melesakkan 4 gol selama babak grup. Nguyen Xuan Son langsung mencetak 2 gol saat melawan Myanmar Sabtu 21 Desember. Itu adalah laga debut pemain naturalisasi berdarah Brazil itu bersama timnas Vietnam. Xuan Son kemudian melesakkan 1 gol saat Vietnam mengalahkan Singapura 2-0 pada leg pertama semifinal Piala AFF 2024, Kamis 26 Desember. Sejatinya Xuan Son mencetak 1 gol lainnya di laga itu, tetapi kemudian dianulir wasit karena handball. Dengan progresifnya penampilan Nguyen Xuan Son, bukan tidak mungkin pemain naturalisasi asal Brazil tersebut akan menjadi kandidat peraih sepatu emas. Setidaknya masih ada 1 leg semifinal lagi yang akan dijalani oleh Vietnam. Vietnam akan kembali berhadapan dengan Singapura pada Minggu 29 Desember. Kali ini giliran Vietnam bertindak sebagai tuan rumah. Dalam laga ini Xuan Son jadi ancaman serius Singapura. Timnas Indonesia yang turun dengan mayoritas pemain muda di Piala AFF 2024 gagal total. Skuad Garuda harus menelan pil pahit karena gagal lolos dari fase grup. Keputusan Sintayong dan juga PSSI untuk mendukung turunnya para pemain muda di skuad Timnas Indonesia memang berujung simalakama. Tapi ada sisi lain yang bisa diambil. Sisi lain itu adalah munculnya beberapa pemain muda yang ternyata punya potensi cukup bagus dan juga layak untuk naik ke kelas Timnas Indonesia Grade kualifikasi Piala Dunia. Ya, yang pertama ada Kadek Arel. Piala AFF 2024 menunjukkan bahwa Kadek Arel layak untuk dicoba ke Timnas Indonesia utama. Usianya masih 19 tahun, tapi penampilannya cukup solid di sektor belakang. Kadek Arel juga cukup banyak mendapatkan kesempatan bermain di level klub bersama Bali United. Untuk melakukan regenerasi, STY bisa mencobanya untuk masuk ke skuad utama Timnas Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Donitri Pamungkas. Kapten Timnas Indonesia U20 ini juga menunjukkan bahwa Timnas Indonesia masih punya stok pemain sayap berkualitas. Bahkan, Donitri Pamungkas bisa ditempatkan di berbagai posisi. Posisi asli Doni adalah winger kiri, tapi di Piala AFF 2024 kemarin, ia dimainkan oleh Sintayong sebagai bek kiri sampai bek tengah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah Victor Detan. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini memang tidak terlalu banyak mendapatkan kesempatan untuk bermain di Piala AFF 2024. Tapi dari total 4 pertandingan, Victor Detan menunjukkan kualitas dan juga determinasi. Pemain PSM Makassar berusia 20 tahun tersebut tampil mencolok dengan kecepatan dan juga kemampuannya dalam mengeksploitasi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan lawan. Pemain keturunan Indonesia yang baru saja pindah dari VTC ke FC Utrecht, Emiliano Jonathans, mendapatkan pujian dengan disebut mempunyai kualitas yang mirip dengan mantan pemain timnas Belanda Arjen Robben. Ya, penampilannya semasa berseragam VTC dinilai menjadi penampilan yang cukup baik meskipun beberapa waktu harus menepi karena cedera. Kemampuannya bermain di sayap kanan yang dikombinasikan dengan kekuatan kaki kirinya mengingatkan ikon Arjen Robben yang merupakan bintang besar di sepak bola dunia. Pujian kepada Emiliano ini diungkapkan oleh jurnalis senior ESPN NL Hans Krol Jr. Hans menganggap Emiliano sebagai pemain sayap modern yang berbakat dan juga tahu bagaimana apa yang harus dia lakukan saat di atas lapangan. Dia tidak banyak terlihat di Eredivisie karena ia harus absen karena cedera serius. Dia adalah pemain sayap kanan berkaki kiri yang sangat modern, di mana semua orang tahu apa yang dia lakukan, sama seperti Arjen Robben, ungkapnya. Saya tidak maksud untuk membandingkannya dengan Robben yang tidak dapat dihentikan di Chelsea, Real Madrid, dan Bayern Munich dengan satu pergerakan yang tetap. Jonathans juga memilikinya. Ibunya dikutip dari ESPN NL. Ya, Hans menilai jika perbedaan antara kedua pemain tersebut adalah level liga yang mereka mainkan. Arjen Robben pada waktu itu bermain di berbagai tim besar Eropa, sedangkan Emiliano Jonathans bermain di level Eerste Divisie. Apa yang dimiliki Robben di level teratas Eropa, Jonathans juga miliki di level Eerste Divisie. Jelasnya. Ya, namun dengan kepindahan Emiliano ke FC Utrecht akan memberikan peluang baginya untuk menunjukkan kemampuannya di kasta tertinggi Liga Belanda.
Dengan lawan-lawan yang semakin kuat, diyakini akan mengasah kemampuan pemain sayap lincah itu. Dengan demikian, bukan hal yang tidak mungkin jika suatu saat nanti Emiliano Jonathans akan hijrah ke tim yang lebih besar. Sementara itu, Emiliano Jonathans sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia yang diinginkan fans Garuda untuk segera dinaturalisasi. Pemain 20 tahun tersebut sebelumnya telah menyatakan ketersediaannya untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Emiliano mengatakan jika dirinya akan menyambut baik jika ada kesempatan untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Namun hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut dari PSSI terkait proses naturalisasi Emiliano Jonathans. Sandy Walsh kembali mendapatkan kepercayaan sebagai starter di klub KV Mechelen dan juga hampir mencetak gol dalam lanjutan Liga Belgia. Sandy kehilangan banyak menit bermain di klub berjuluk The Kickers tersebut pada musim ini. Dibanding 4 musim sebelumnya bersama Mechelen, pemain 29 tahun tersebut jarang diturunkan, dan musim ini Sandy Walsh baru bermain 7 kali dengan perincian 6 laga di Liga Belgia dan 1 pertandingan turnamen dalam negeri. Dari 7 kali bermain, Sandy Walsh hanya menjadi starter sebanyak 3 kali. Pada pertandingan Boxing Day Liga Belgia yang berlangsung Jumat 27 Desember, Sandy Walsh kembali dipercaya menjadi pemain inti. Pemain timnas Indonesia itu tampil sebagai bek dalam formasi 3-4-2-1. Meskipun bermain sebagai bek, daya jelajah Sandy Walsh tak terbatas di area pertahanan saja. Mantan pemain timnas Belanda U19 tersebut juga masuk ke kotak penalti lawan. Bahkan Sandy Walsh tercatat memiliki peluang untuk membobol gawang lawan. Sandy yang berada di kotak 16 mendapatkan kiriman bola dari winger Peter Dahl. Setelah mengontrol bola, Sandy Walsh yang dibayangi pemain lawan berupaya untuk menendang bola ke arah gawang. Kiper lawan pun berupaya untuk menjangkau bola yang dilepas oleh Sandy Walsh. Sayang si kulit bulat melambung melewati pistar gawang. Sandy bermain 74 menit dalam pertandingan tersebut. Selama berada di lapangan, Sandy tercatat menyentuh bola sebanyak 93 kali. Dari 85 kali mencoba untuk melepas umpan, 76 diantaranya tepat sasaran atau mencapai 89%. Mechelen bermain imbang tanpa gol dengan Sunderland. Kini Mechelen ada di peringkat ke-8 Liga Belgia. Hasil imbang ini juga menambah deretan catatan unik ketika Sandy bermain sebagai starter. Mechelen selalu bermain imbang dalam waktu normal. Sebelumnya Mechelen bermain imbang 1-1 melawan klub Bruges dan imbang 2-2 dengan Beerschot sebelum kalah adu penalti pada Piala Belgia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat serius untuk mempersiapkan tim untuk menembus putaran final Olimpiade 2028. Penampilan timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024 sempat mengguncang publik tanah air. Pasalnya, Garuda Muda sukses menembus babak semifinal. Timnas U23 Indonesia juga mengalahkan salah satu raksasa Asia, Korea Selatan, di babak perempat final. Skuad Garuda Muda harus puas menjadi peringkat keempat usai kalah dari Irak di babak perebutan tempat ketiga. Di babak playoff antar benua, timnas U23 Indonesia menghadapi Guinea di Clairefontaine, Prancis untuk memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade 2024 di Paris. Marcelino Ferdinand dan juga kawan-kawan harus memepus tiket langsung ke Olimpiade 2024 usai kalah 0-1 dari Guinea. Erick Thohir mengaku sudah belajar banyak dari apa yang terjadi saat memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024. Menurutnya, bekerja sama adalah hal yang terpenting untuk mewujudkan target. PSSI memilih langsung move on untuk membentuk program baru. Mulai saat ini PSSI langsung mempersiapkan tim agar lolos ke Olimpiade 2024 di Los Angeles. Dirinya ingin mempersiapkan tim untuk tampil terbaik di ajang Piala Asia U23 2027. Timnas U23 Indonesia harus finish sebagai 3 besar jika ingin lolos ke Olimpiade 2028. Tapi itu sudah berlalu, ujar Erick Thohir. Dalam 2 tahun ke depan, tahun 2027 ada turnamen Piala Asia U23 yang juga kualifikasi untuk Olimpiade. Jadi kita harus memulai program dari sekarang, tutupnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat bersyukur dengan prestasi yang telah diukir timnas Indonesia sepanjang 2024. Namun dia belum puas dan juga terus mendorong timnas Indonesia semakin berkembang. Erick Thohir mengatakan prestasi timnas Indonesia di 2024 sedikit menghapus dahaga pecinta sepak bola yang ingin skuad Garuda berprestasi. Dia menegaskan prestasi yang telah diraih saat ini tidak membuatnya berpuas diri begitu saja. Alhamdulillah, sejumlah prestasi selama 2024 bisa dipersembahkan timnas Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita terus dorong timnas Indonesia bisa berprestasi untuk membuat masyarakat Indonesia bangga.
kata Erick Thohir sumber laman Instagram pribadinya @erikthohir, Kamis 26 Desember 2024. Dia mengatakan akan terus bekerja keras agar timnas Indonesia semakin bertambah kuat. Dalam hal itu, skuad Garuda akan semakin disegani dalam kancah sepak bola dunia. Semangat untuk mewujudkan Garuda mendunia, ujarnya. Ya, sementara itu berikut ini adalah catatan timnas Indonesia sepanjang 2024. Januari, lolos babak 16 besar Piala Asia 2024 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kemudian April, lolos ke semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah dan juga menjadi peringkat keempat. Juni, untuk pertama kalinya timnas Indonesia berhasil ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kemudian Juli, timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF setelah terakhir kali 11 tahun yang lalu. September, tim e-sport Indonesia berhasil menyabet gelar dunia pada FIFA eFootball Manager. November, timnas futsal juara Piala AFF setelah terakhir kali 14 tahun yang lalu. Kemudian pada Desember, untuk pertama kalinya timnas putri Indonesia juara Piala AFF dan timnas e-sport menjadi juara Piala Dunia FIFA e-sport kategori konsol. Sementara itu, drawing Piala Asia U17 2025 timnas Indonesia dikepung Jepang, Australia hingga Thailand. Timnas Indonesia saat ini diisi oleh para pemain keturunan yang membela kembali negara kelahiran nenek moyangnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku saat ini banyak pemain diaspora yang juga ingin membela timnas Indonesia. Kepada Reuters, Erick Thohir mengatakan saat ini baru masuk tahun kedua dirinya menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Namun, ex-presiden Inter Milan tersebut sudah bergerak cepat untuk meyakinkan jasa pemain diaspora. Berbeda dari era sebelumnya, Erick Thohir sukses meyakinkan belasan nama pemain diaspora agar bersedia membela timnas Indonesia. Selain itu, masih ada beberapa nama lagi yang sedang dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Di samping itu, yang telah dikonfirmasi oleh PSSI, ada 3 nama yang sedang dalam proses naturalisasi. Mereka adalah Ole Rummenigge, Tim Geipens, dan juga Dion Mark. Hadirnya para pemain diaspora berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia secara signifikan. Skuad Garuda berhasil mengamankan tiket ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hadirnya para pemain diaspora juga sukses membantu Indonesia hampir lolos ke Olimpiade 2024. Selain itu, Erick Thohir juga berhasil mengamankan para pemain yang tampil di kompetisi level elit benua Eropa. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut bukan rahasia soal kesuksesannya mengamankan talenta diaspora Indonesia. Menurutnya, Indonesia beruntung memiliki banyak pemain diaspora yang tersebar di seluruh dunia. Namun, Erick Thohir juga punya rencana ambisius untuk Indonesia buat tampil di berbagai event bergengsi di dunia sepak bola. PSSI era Erick Thohir punya target untuk lolos ke Piala Dunia dan juga Olimpiade. Program ini yang membuat para pemain diaspora di Eropa bersedia membela timnas Indonesia. Mereka percaya sepenuhnya dengan program yang diinisiasi oleh PSSI. Kami beruntung karena banyak diaspora kami yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini, kata Erick Thohir, sumber Reuters. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami ingin lolos ke Olimpiade. Dan inilah sebabnya semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini. Mereka ingin kembali ke akar mereka karena ini adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek dan kakek, dan ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka. Sebuah program yang bagus dan mimpi yang ingin kami wujudkan, tutupnya. Bahrain menyapu bersih 2 laga pembuka Piala Teluk 2024 dengan kemenangan. Menghadapi Arab Saudi pada laga perdana, Bahrain mengunci kemenangan 3-2. Irak menjadi lawan tangguh yang dihadapi Bahrain pada laga kedua. Namun Brace Ali Jafar Madan membungkam Irak tanpa satupun gol balasan. Bahrain menang 2-0. 2 kemenangan beruntun membuat Bahrain sudah memastikan tiket semifinal Piala Teluk 2025 meski bakal melawan Yaman pada laga penutup fase grup, yakni pada Sabtu 28 Desember mendatang. Ada jeda lebih dari 3 bulan sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali dimulai. Timnas Indonesia wajib melakukan persiapan maksimal sebelum hari H pertandingan. Ya, Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang lebih dahulu ke markas Australia, yaitu pada tanggal 20 Maret 2025 sebelum menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 di Jakarta. Biasanya, skuad Garuda mengumpulkan pemain 10 hari sebelum sepak mula pertandingan. Saat ini tak ada agenda khusus untuk timnas Indonesia setelah gugur di fase grup Piala AFF 2024. Pemain muda dikembalikan ke klub masing-masing, staf kepelatihan juga diberikan waktu berlibur selama Natal dan juga Tahun Baru.
Kemungkinan timnas Indonesia baru mulai menyusun kekuatan lagi mulai pertengahan Januari 2025 meskipun belum sepenuhnya berjalan efektif. Setelah liburan, Sintayong harus lebih serius melakukan persiapan. Sebelum mengumpulkan pemain, juru taktik asal Korea Selatan tersebut harus menyusun formula terbaik jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama Januari, Februari hingga awal Maret, Sintayong perlu memantau perkembangan para pemain baik yang berkarir di Indonesia maupun para diaspora di luar negeri. Rencana cadangan juga perlu dipersiapkan andai pemain yang diinginkan mengalami cedera atau masalah lainnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.